Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah sekarang kita karena sudah sampai pada bait yang biasa kita baca sampai terakhir ketika membaca Barzanji. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tentang mahallul qiyamnya, atau kita selakarnya nih, atau serakal atau selakar namanya. Dua-duanya sering dipakai, ada yang selakar, ada yang serakal. Mungkin kalau kita lihat kata-katanya mungkin lebih pas serakal karena kita bilang asyrakal. Nah, jadi saya belum tahu siapa yang mengarang dari mahallul qiyam ini. Apa perlu kita cari ya, atau kita baca saja langsung dah. Nanti kita cari masing-masing sudah ya. Nah, jadi biasa mahallul qiyam ini ada di dalam kitab Barzanji. Nah, jadi kepada musannifnya semoga mendapatkan keberkahan. Atau mungkin ini yang mengarangnya Syekh Barzanji juga, saya juga kurang tahu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca mahallul qiyamnya. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibu, salam alaika, salawatullah alaika. Jadi kita baca langsung, kita artikan saja ya. Ya Nabi, salam alaika. Wahai Nabi, salam atasmu. Ya Rasulu, salam alaika. Wahai Rasul, salam alaika. Ya Habibu, salam alaika. Wahai kekasih, salam atasmu. Salawatullahi alaika, rahmat Allah itu kepadamu, artinya dilimpahkan kepadamu. Asyraqal badru alaina, telah nampak bulan purnama di antara kita. Fakhtafat minhul buduru, maka akan tertutuplah cahaya bulan-bulan yang lain. Nah, karena Nabi itu adalah rembulan yang paling terang cahayanya, maka cahaya-cahaya yang lain akan tertutup. Misla husnik ma ra'aina, akan semisal kebagusanmu, ketampananmu itu, ma ra'aina, kami tidak pernah melihatnya. Jadi misla maf'ul muqaddam di sini. Qattu ya wajhas sururi, sama sekali, wahai ya wajhas sururi, wahai wajah yang dengan melihatnya akan membuat hati menjadi senang. Jadi ketika melihat Nabi, wajah Nabi itu akan membuat hati kita menjadi senang. Anta syamsun anta badrun, engkau umpama matahari, engkau umpama rembulan. Jadi di sini ada kafnya yang dibuang, anta kasyamsi anta kal badri. Tetapi kafnya sudah dibuang karena saking indahnya, jadi semakin, karena dibuang kafnya maka akan semakin menyerupai. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan purnama. Anta nurun fawqa nuri, engkau adalah nur di atas cahaya, engkau cahaya di atas cahaya. Anta iksirun wa ghali, engkau bagaikan emas yang murni yang mahal harganya, wa ghali. Anta misbahu suduri, engkau umpama pelita di dalam dada-dada kami. Ya Habibi, wahai kekasihku, ya Muhammadu. Tetapi di sini dibaca dibaca sukun, ya Muhammadu. Wahai kekasihku, wahai Muhammad. Ya arusal khafiqaini, wahai pengantin timur dan barat. Kenapa diumpamakan pengantin dan barat? Seperti yang saya dengar dari Ustadz Kiai Haji Gus Baha lah gitu. Jadi kenapa Nabi itu diumpamakan pengantin timur dan barat? Karena Nabi itu adalah pusat perhatian. Karena pengantin itu pasti menjadi pusat perhatian. Nah,
ya muayyadu ya mumajjadu. Wahai nabi yang dibantu oleh Allah, wahai yang mumajjad, wahai yang dimuliakan. Ya imam al-qiblataini, wahai nabi yang menjadi imam bagi dua kiblat. Karena nabi pernah berkiblat ke Baitul Maqdis dan ke Ka'bah. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad. Bermula siapa orang yang melihat akan wajahmu ya Sa'ad akan merasa gembira. Ya karimal walidaini, wahai nabi yang mulialah kedua orang tuanya. Jadi di sini syair ini menjelaskan bahwa wahai yang mulia kedua orang tuanya, kalau orang tuanya mulia pasti masuk surga. Sangat berbeda dengan ulama yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu akan masuk neraka. Jadi sangat terbalik maknanya bagi orang-orang yang tidak suka dengan pujian-pujian yang ditujukan kepada Nabi ini. Hauduka sofil mubarak. Bermula telagamu itu telaga yang sangat jernih, al mubarak yang sejuk airnya, wirduna yang akan kami tuju, yauman nusyuri pada hari kiamat. Jadi Nabi itu mempunyai telaga Al-Kautsar yang airnya sejuk dan sangat jernih yang akan kita datangi pada hari kiamat insyaallah. Ma ra'ayna al-'isa hannat bis-sura illa ilaika. Tidak pernah kami melihat unta yang keletihan, unta yang capek, yang lelah, bis-sura yang berjalan pada malam hari, illa ilaika, kecuali datang kepadamu. Jadi ada kisah seekor unta pada malam hari, kan sura ini Isra, jadi perjalanan yang dilakukan di malam hari. Nah ketika malam hari itu ada unta yang mendatangi Nabi dan mengeluhkan tuannya. Jadi unta itu punya tuan. Jadi mengeluh unta itu bahwa ia itu selalu dibebani dengan beban-beban yang sangat berat hingga meletihkannya. Wal ghamamatu qad azallat. Wal mala'u sallu 'alaika. Dan awan mendung itu selalu meneduhkanmu. Wal mala'u sallu atau sallau 'alaika. Dan para orang-orang besar. Jadi mala' di sini bisa artinya orang besar, pembesar ataupun malaikat. Mereka itu berselawat kepadamu. Jadi kata Gus Baha, sallu di sini ini memang ada asalnya itu sallau, yaitu fi'il madhi. Jadi kan dhamir kafnya ini selalu kembali kepada Nabi. Tetapi kita sering mendengarnya sallu. Ya, jadi kalau solu ya kita artikan solu, kata Gus Baha, dalam bahasa Jawa. Itu dalam pemahaman saya yang tidak mengerti bahasa Jawa, yang tidak full paham bahasa Jawa. Jadi kalau dibaca solu ya kita artikan solu. Jadi filenya ke siapa, apa namanya, alaikanya mungkin kepada pendengar, mungkin ini. Jadi musonibnya kalau kita baca solu seolah-olah yang syekh atau siapa yang mengarang syair ini mungkin fi'il amarnya kembali kepada pembaca. Dan bersolawatlah engkau lah gitu. Mungkin ini ya. Wa atakal 'udu yabki, dan mendatangimu oleh sebuah pohon. Jadi sebuah pohon mendatangimu. Jadi gimana bisa di sini ya pohon bisa datang? Ya beki dalam keadaan menangis. Wa tazallal baina yadaika, dan merendahkan menghinakan diri di hadapanmu. Jadi ini ada kisahnya juga ini. Jadi pohon itu pohon kurma yang biasa dijadikan sandaran oleh Nabi ketika berkhutbah. Nah kalau nggak salah itu pohon itu atau pohon itu dipindahkan. Dan mungkin ada perbaikan tempat, perbaikan masjid lah. Mungkin jadi pohon itu nanti dipindahkan. Nah karena dipindahkan bersedihlah pohon itu karena sudah tidak digunakan oleh Nabi, hanya untuk bersandar. Jadi menangislah pohon itu. Nah Nabi Muhammad tahu bahwa pohon itu bersedih, maka dipeganglah pohon itu, lalu pohon itu berhenti menangis. Wastajarat ya habibi indaka zabiyun nufuru. Nah, tadi unta
pepohonan, sekarang kijang sekarang. Wastajarat ya habibi, dan meminta perlindungan, wahai kekasihku, di sisimu oleh seekor kijang yang berlari kencang. Jadi ada satu kisah bahwa pada suatu hari Nabi ketika berjalan itu melihat ada orang Badui sedang sedang menangkap buruannya lah, dan kijangnya sudah tertangkap. Nah, ketika orang Badui itu mendekat kepada Nabi, maka Nabi mendengar kijang itu merintih lah gitu untuk memohon untuk diselamatkan. Kenapa mohon diselamatkan? Karena kijang itu bercerita bahwa di sarangnya lah gitu ada anak-anaknya yang mau menyusui kepadanya. Jadi anak-anaknya masih kecil dan susu yang ada di tubuhnya kijang itu sedang banyak-banyaknya. Jadi semakin besar rasa kasihan seorang ibu walaupun binatang kepada anak-anaknya. Nah, ketika melaporkan itu, Nabi berkata kepada orang Badui yang menangkapnya itu bahwa aku akan menjamin bahwa kijang ini lepaskan saja, nanti dia akan kembali ke sini, aku yang akan menjadi penjaminnya, kata Rasulullah. Maka dilepaskanlah kijang itu. Dan setelah beberapa waktu dikisahkan kijang itu kembali dalam keadaan air susunya itu sudah habis. Nah, karena kijang itu menepati janjinya, ia kembali. Maka terheranlah orang Badui itu dan masuk Islam. Bahwa ia heran melihat kijang yang yang tidak ingkar janji, bahkan ia kembali dengan mengatakan bahwa sekarang aku siap untuk disembelih. Nah, saya tidak tahu bagaimana ceritanya terus, apakah kijang itu disembelih atau dibebaskan. Indama syaddul mahamil wa tanadaw lirrahil. Nah, jadi syaddu di sini artinya mengencangkan. Jadi ketika sudah bersiap-siap mengencangkan beban-beban unta itu, jadi orang yang mau pergi itu sedang mengencangkan barang bawaannya, bersiap-siap mau pergi. Watana daulir rahili, dan mereka menyeru untuk berangkat. Ji'tuhum waddam usail qultu kif liya dalilu. Jadi aku mendatangi mereka, waddam usail, saya tidak tahu aku di sini apakah musannif dari syair ini atau siapa. Aku mendatangi mereka sedang air mataku terus berjatuhan. Qultu kif liya dalilu, aku berkata, berhenti wahai pemimpin rombongan. Wa tahammal li rasaila ayyuha syauqul jazilu. Nah, di syair yang lain ada ditulis hal tahammal li rasail. Jadi di sini yang memanggil ini meminta untuk dibawakan satu surat. Ayyuhal, mungkin maksudnya di sini, apakah ada nasihat, mungkin ini ya, apakah ada nasihat bagiku, ayyuhasyauqul jazilu, wahai orang yang banyak dirindukan. Jadi mungkin beliau ini menantikan tugas juga, apakah ada surat yang bisa aku antarkan nanti untuk engkau utus aku. Nah, mungkin seperti itu. Nahwahati kal manazil, yang nanti surat itu aku akan antarkan ke tempat yang jauh. Fil asyi wal bukuri, pada pagi dan pada sore dan pagi hari. Nah, kullu man fil kaunihamu fi kaya bahiyal jabini. Jadi jabini ya, bukan jabinu. Kullu man, bermula semua orang yang ada di dunia ini bingung, fika, pada mensifatimu, wahai yang bercahaya keningnya. Walahum fika goromun washtiyaqun wahaninu. Walahum fika, dan mereka di dalam mensifatimu itu sangat rindu. Washtiyaqun, jadi gorom di sini rindu, istiaq juga rindu, tetapi gorom di sini sampai meronta-ronta lah gitu. Washtiyaqun, dan rindu, wahaninu, dan sangat rindu juga sama artinya ini. Fi ma'ani kal anamu qad tabaddat hairina.
atau lam yazallu. Kalau di sini saya nggak tahu kenapa lapas qad tabaddat itu digantikan menjadi lam yazallu. Fi ma'anikal anamu, pada mensifati makna-makna yang adamu, orang-orang semuanya itu senantiasa di dalam kebingungan. Yaitu qad tabaddat di sini mungkin artinya sama dan dengan lam yazallu, senantiasa bingung. Anta lirrusuli khitamun, wahai engkau, anta bukan wahai ya, anta lirrusuli khitamun, engkau lirrusuli, engkau adalah penutup bagi rasul-rasul. Anta lil maula syakuru, engkau wahai Muhammad, yaitu di sisi Tuhanmu itu engkau adalah orang yang banyak bersyukur. Abdukal miskini yarju fadlakal jammal ghafira, abdukal miskin, hambamu yang miskin ini, yarju mengharapkan. Mungkin hamba di sini budakmu bukan budak hamba di antara Allah dan Tuhan, antara Allah dan kita, tapi mungkin budak sebenar-benar budak atau gimana. Yaitu mengharapkan fadlaka, akan keutamaanmu, mungkin syafaat, mungkin maksudnya di sini al jammal ghafira, yang banyak lagi berlimpah. Jammal ghafira. Fika qad ahsantu dzanni, kepadamu aku telah husnuzon, ya basyiru ya nadhiru, wahai yang memberikan kabar gembira, wahai yang memberikan peringatan. Fa'aghithni wa ajirni ya mujiru minas sa'iri, maka bantulah, tolonglah aku, wa ajirni, dan selamatkanlah aku, ya mujiru, wahai yang menyelamatkan, minas sa'iri, dari api neraka. Ya goyasi, ya goyasi atau ya giyasi mungkin bisa juga. Ya goyasi ya malazi fi muhimmatil umuri, wahai ya goyasi, wahai penolongku, wahai sandaranku, fi muhimmatil umuri, pada perkara-perkara yang genting, pada perkara-perkara yang besar, yang penting lah gitu. Sa'ida atau sa'dah, mana-mana, abadun qad tamalla wanjala anhul hazinu, bahagialah seorang hamba dengan riang, wanjala anhul hazinu, dan terhapuslah dari hamba itu kesedihan. Fika ya badrun tajalla falakal wasful hasinu, padamu wahai purnama tajalla, yang sudah nampak, falakal wasful hasinu, maka bagimu itu adalah sifat yang indah. Laisa azka minka asla qatu ya jaddal Husain, laisa azka, tidak ada nasab yang suci daripada nasab, tidak ada nasab yang lebih suci daripada nasabmu, wahai kakeknya Hasan dan Husain. Fa'alaikallahu salam, maka kepadamu itu engkau berhak akan rahmatnya Allah, daiman, selalu, tulad duhuri, sepanjang zaman. Ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajati, wahai Tuhan yang memiliki kebaikan, ya rafi'ad darajati, wahai yang meninggikan derajat. Kafir anni, atau maafkanlah dariku akan dosa-dosa. Kafir anni dzunuba waghfir anni sayyiati, tutupilah dariku akan dosa-dosa dan ampunilah aku dari segala keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Anta ghaffarul khataya wadzunubil mubiqati, jadi seolah-olah anta ghaffaruz dzunubi, anta ghaffarul khataya, engkaulah yang maha memaafkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang meresahkan. Anta sattarul masawi, engkaulah yang menutupi segala dosa, wa muqilul asarati, dan yang menolong atau memaafkan sesuatu yang tergelincir kita dari kesalahan itu. Ya alimus sirri wa akhfa mustajibud da'awati, wahai zat yang mengetahui yang rahasia dan yang sir, rahasia dan akhfa yang samar, rahasia dan samar, mustajibud da'awati, yang menjawab bagi segala doa. Rabbi farhamna jami'a wa muhu 'anna sayyiati, Rabbi farhamna jami'a wa muhu, dan hapus,
Wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku, farhamna, maka rahmatilah kami jami'an semuanya, wamhu, dan hapuslah anna dari kami sayyiati as-sayyiati daripada kesalahan-kesalahan. Rabbi farhamna jami'a, wahai Tuhanku, farhamna, maka rahmatilah kami jami'an semuanya, bijami'as salihati, agar kami dapat melaksanakan semua amal-amal yang saleh. Nah, itulah sedikit terjemah dari ini saya screenshot nih, terjemah dari selakaran ini atau mahalul qiyam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika anta syamsunan tabadarun. Ini bentuk lagu dari lagu dari serakalan yang ada di tempat kami. Anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri Allah ya Nabi. Jadi terus itu jadi sarupannya, ya Habib ya Muhammad ya arusal khafiqani Allah ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah mara'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini Allah. Jadi ini saya baca tanpa ada anunya nih, pengulangan ya Nabi salam alaika. Itu jadi sarupannya. Apa bahasa Indonesia sarupannya? Halduka sofil mubaradu wirduna yauman nusyuri Allah. Sallallahu
ini Allah ya muayyadu ya mumajjadu ya imam al-qiblata ini Allah ya Nabi salam alaika ya Abu Bakar As-Siddiq Allah ya Umar Utsman wa Ali Fatimah binti Rasul Allahumma wajhaka yus'al ya karim al-walidaini Allah hauduka sautil mubarrar wirduna yauman nusyuri Allah ya Nabi salam alaika ya Abu Bakar As-Siddiq Allah ya Umar Utsman wa Ali Fatimah binti Rasul Mawa'ina al-Isa ya Nabi salam alaika bisurah illa ilaika ya Abu Bakar As-Siddiq wal ghamamatu qad adallat Allahi wal malaa sallu alaika ya Umar Utsman wa ali Allahi Fatimah binti Rasuli wa atakal udu ya baki ya Nabi salam alaika wa tazallal baina yadaika ya Abu Bakar As-Siddiq wastajaratu ya habibi Allah indaka subuyun nufur ya Umar Utsman wa ali Allah Fatimah binti Rasuli indama syadul mahabib wa tanadau lirrahil jibtuhum waddamu sa'il Allahi kuntuki liya dalilu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika Allahi salawatullah alaika wa ta'ammali rasail
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kafir anni adzunuba, waghfir anni sayyiati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anta ghaffarul khataya wa dhunubil mubiqati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anta sattarul masawi wa muqilul asarati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Muslim wa afa mustajib da'wati, Rabbi farhamna jami'an bi jami'is salihati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.